Kemudian kita masuk ke modulus Young. Jadi modulus Young itu adalah perbandingan antara tegangan dan regangan. Nah, bagaimana modulus Young itu kok menghasilkan rumus seperti ini? Ini jadi kalau modulus Young itu kan E-nya besar, sedangkan tadi yang regangan itu kita menggunakan E kecil. Jadi jangan sampai kebalik. Nah, tegangan toh dibagi dengan regangan. Sedangkan rumus tegangan itu sendiri tadi adalah F per A. Gaya dibagi dengan luas permukaan dibagi dengan regangan. Rumus regangan tadi adalah pertambahan panjang delta L, pertambahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula. Sekarang kita jadikan satu. F per A dibagi dengan delta L per L0. Maka F per A tandanya dibalik L0 per delta L, sehingga muncul rumus seperti yang ada di handout ini. F L0 dibagi dengan A delta L, seperti itu. Kemudian kita mau masuk ke rangkaian dari rumus Hooke itu sendiri. Jadi semisal di gambar 1 ini ya, ini adalah pegas, ini adalah pegas mula-mula. Ini pegas sebelum ditarik maksudnya. Ini pegas sebelum ditarik. Nah, batas pegas sebelum ditarik di sini. Tetapi ketika pegas ini sudah ditarik, ada pertambahan panjang sampai ini. Nih gambarnya. Ini ada delta X. Delta X itu adalah pertambahan panjang. Kemudian gambar 1 yang ini atas itu menarik pegas dan gambar yang kedua ini mendorong pegas. Oke. Ketika menarik dan mendorong maka pegas akan memberikan gaya berlawanan. Jadi ketika kamu menarik pegas ini ke arah sini, ini kan Ft-nya ke arah sana, maka seolah-olah pegas itu akan memberikan perlawanan tarikannya ke arah sana. Nah, itu namanya gaya pemulih. Jadi di sini misalkan gambar di atas, kamu nariknya ke sana. Nah, seolah-olah pegas itu akan memberikan gaya pemulih Fp ke arah yang berseberangan. Sama dengan ketika kamu mendorong. Ini adalah ukuran pegas sebelum kamu dorong, sebelum diberikan gaya. Ketika ini kamu dorong ke arah sini, Ft, maka seolah-olah pegas ini akan memberikan perlawanan arah dorongnya ke luar. Ini namanya gaya pemulih. Nah, ini ada jeda. Ini kan awalnya pegasnya di sini, ketika kamu dorong pegasnya jadi ukuran yang kedua ini. Di sini ada namanya tadi selisih selisih gaya jarak. Jadi selisih panjang atau bisa dikatakan delta L. Kemudian kita masuk ke konstanta pegas. Ini penjelasannya seperti ini. Jadi untuk pegas yang kaku, seperti pegas kaku itu kayak kawat yang kaku, itu kan kamu kalau mau menarik ataupun mau mendorong itu kamu butuh gaya yang lebih besar daripada pegas yang lentur, seperti kabel-kabel yang lentur, yang tidak terlalu kaku. Kamu akan lebih mudah memberikan gaya di bagian pegas yang lentur. Sama konsep gambarnya dengan yang hukum Hooke barusan Miss Niken jelaskan tadi. Ini yang kaku, ketika kamu tarik ke arah sana maka akan memberikan gaya pemulih. Nih, kamu tarik ke sana, maka dia akan memberikan gaya pemulih ke arah berseberangan. Di sini ada delta X-nya atau pertambahan panjangnya. Lentur pun juga demikian. Ini kamu tarik ke sana, maka dia akan memberikan gaya pemulih ke arah yang sebaliknya. Gaya pemulih Miss Niken kasih kode Fp. Gaya pemulih Miss Niken kasih kode Fp. Jadi sebenarnya semakin kaku pegas, maka semakin besar gaya yang diperlukan. Betul kan? Ketika kamu mau geret atau dorong pegas yang kaku, maka energi gaya yang kamu butuhkan supaya dia bisa bergerak lebih besar. Kemudian sini
kita masuk ke sini. Pegas kaku, ini pegas kaku ditarik dengan panjang yang berbeda. Nih, ini pegas awal mulanya ada di batasan ini. Ini yang kaku pertama, kamu tarik ke arah sini dengan selisih panjang